tabligh, menyampaikan aspirasi. Faman ablagh, barang siapa yang menyampaikan aspirasi itu sultana, kepada sultan. Sultan ini berarti raja atau apa? Pemimpin atau presiden. Barang siapa yang menyampaikan aspirasi orang yang tidak mampu menyampaikan aspirasinya sendiri tersebut, hajataman atas perluan hajat orang tersebut, la yastatu iblagha, yang tidak mampu menyampaikan sendiri dengan aspirasi itu, ya karena menyadari tadi itu. Jadi kalau ada orang mau menyampaikan aspirasinya orang yang lebih rendah disampaikan ke orang yang lebih tinggi darinya, sabbatallahu ta'ala qadamai, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan kepada seorang yang menyampaikan aspirasi orang lemah, orang kecil tadi itu, ala sirati yaumil qiyamati, akan meneguhkan kedua telapak kakinya qadamai ketika besok melewati sirotol mustaqim. Maksudnya ya ketika dihisab itu gampang. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, ya menolong orang itu pasti nanti ada imbasnya, pasti ada pahalanya. Jadi besok ketika kita melewati sirotol mustaqim, kalbarkil khotib, kayak apa itu namanya, kilat yang menyambar, saking api amal perbuatannya. Pun setelah itu diriwayatkan rawahu Tabrani an Abi Darda, dengan sanad awal Abi Darda. Oke. Selanjutnya Ibna Adam. Oh, kok mboten Ibnu? Jadi Ibna ini ai, yakni tak ya Ibna Adam. Terus ya-nya dibuang biar enak cara mencarinya hadis. Ibna Adam berarti ai ya Ibna. Kalau ada yakni tak panggilan itu mesti nasab, ya Ibna Adam, anak keturunan Adam, ati taatlah kamu Rabbaka, kepada Tuhan, taatlah kita kepada Tuhanmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tusamma akilan, maka kita akan dijuluki, akan dinamai, itulah orang yang berakal. Jadi ini sebenarnya sindiran halus, Pak. Sindiran halusnya gimana? Berarti kalau ada orang sudah disuruh taat, suruh puasa nggak mau puasa, suruh sholat nggak mau sholat, normali, suruh zakat nggak mau hajat, zakat nggak mau zakat, berarti dia nggak berakal. Wala taksihi, dan janganlah kamu bermaksiat kepada Allah. Fatusamma jahilan, apabila kita bermaksiat kepada Allah maka dijuluki orang yang jahil. Jahil ini apa? Bodoh. Ada jahlun murakkabun, bodoh yang terorganisir sampai gitu. Koclok-koclokan di pondok dulu itu. Nggih. Jahlun murakkabun. Nah, nggih. Pun niku rawahu Abu Naim an Abi Hurairah. Oh, selanjutnya nih. Nggih, monggo. Nggih. Kita membaca berita WA itu Pak, itu bagaimana mensikapi orang-orang itu banyak menyebar keras tentang kegagalan tidak menjelaskan pemerintah. Yang dipandangnya dia saja, yang baik itu dia. Padahal kan kita ini kan ada baik dan ada. Iya. Bagaimana mensikapi kalau ada orang selalu kata menyampaikan yang iya. Apalagi pertanyaan Pak Sugan ini, pulau sampai pernah keluar dari grup. Saya harus menyebutkan grupnya. Grupnya bagus, khusus masalah pengajian. Lah kok infonya masalah ngelek-ngelek pemerintah, padahal pada akhirnya itu ada kepentingan politik, ujung-ujungnya ya nanti fitnah. Padahal beritanya bukan hanya fitnah, memang benar-benar hoax. Makanya dalam konteks ini Bapak ya, kita itu memang berat. Kalau kita meluruskan nanti dikira pro angin tuh. Kalau ikut-ikutan jelekan itu merugi jenengan. Makanya dulu kayaknya pernah kita bahas hadis itu.
jadi enak jadi presiden di Indonesia itu jenengan mboten daftar nyalon. Soalnya ini wis dadi presiden mungkin mesti dosane lumayan entek. Lah itu hadisnya sudah jelas. Iya kan? Orang yang muflis itu apa Rasul? Orang yang sholatnya oke, puasanya oke, zakatnya oke, hajinya oke, tapi wayu tawakot satamahada. Dia sering menyakiti, wakodafahada, menyangka jelek, padahal tanpa bukti. Lah ngeten niki ya, niku hadisnya insyaallah jenengan pun pernah mendengar niku. Akhirnya wayati wakot satam hada wakal hada wadroba hada, yang pernah disakiti dikasih amal pahalanya, orang yang menyakiti tadi caranya diambilkan dari pahala sholatnya, puasa sholatnya, zakatnya sampai habis nggak ada pahalanya. Itu pas di sidang hadisnya itu sahih. Di sini nanti insya Allah ada. Pasti ada untuk yang sahih hadis ini. Akhirnya ketika sudah habis pahalanya, ada orang yang datang, Pak, saya juga pernah loh difitnah, padahal saya nggak pernah begitu. Oh, lah gimana? Pahalamu masih ada? Sudah habis ya Gusti. Akhirnya kejelekan orang yang nggak mendapatkan pahala dari orang yang pernah menyakiti di dunia ini dikekkan, dikasihkan, akhirnya lalu kemudian dicemplung ke neraka. Itulah atadruna manil muflis. Siapa orang yang bangkrut itu sahabat? Dijawab sahabat, orang yang belanja 10.000 dijual cuma 5.000. Oh bukan itu. Orang yang bangkrut yaitu sholatnya oke, puasanya oke, zakatnya oke, hajinya oke. Jadi kirangan menurut kula nggih tetap dijelaskan. Termasuk grupnya nyonya itu ada yang gitu. Dijelaskan itu malah kumat. Iya, jadi sebenarnya tidak diperbolehkan untuk membuat manusia atau seseorang atau rakyatnya itu ragu dengan pemerintahan ini. Kok semua pemimpin itu kalau kita cari jeleknya pasti ada? Nggih mboten? Nggih mboten? Nggak harus presiden. Karena kita itu wajar, kita itu manusia, bukan malah malaikat. Iya, kalau nyari yang sempurna nggak ada. Nah, jadi memang nggak bisa nyari yang sempurna kadang-kadang ngoten niku, Pak. Jadi monggo kita sebagai pendidik, wong sering ngaji terus ngeten iki cara Al-Azhar Kaironya sudah kuliah. Kuliahnya di Al-Azhar dulu kan gini. Cikal bakal Al-Azhar itu pengajian di teras-teras Serambi. Ini wong terdidik. Makanya beda, Pak. Orang kalau nggak terdidik, berita bohong itu langsung diteruskan. Lah ini kan, iya kan, masuk kalau lanjutkan, mansanna sunnatan sayyiatan falau wizruha wa wizruman amila biha. Siapa yang membuat suatu, ya bukan tradisi tapi berita yang sayyi'ah, jelek, terus dikirimkan, orang yang nggak ngerti tadi juga diteruskan. Berarti kalau ada orang yang dikirimi ada punya sifat mangkel kepada berita itu, siapa yang dituju, berarti dia yang pertama kali menyebarkan itu mendapatkan dosa terus. Makanya sekarang mencari ilmu lewat internet juga cepat, mencari dosa lewat internet juga cepat. Niki koyok guru kula niku wau dalu, ya maaf ini nggak harus menyebutkan nggih. Kadang-kadang kok bener kok enak didik guru-guru kita, gurunya Pak Sugani, guru kula riyen ki bener-bener kosong. Gitu Pak, ngajar. Guru sakniki niku malah kebanyakan program, jadi muridnya malah nggak diajar, nggak tugas laporan terus muridnya, sementing kayak tugas. Kira mboten ngeleke guru lho Pak, termasuk dosen juga gitu. Kebanyakan program-program tapi nek mahasiswa nggak dikai pengertian secara tafakkuh, kecerdasan. Berarti bener kok kayak zaman dulu itu bener-bener mendidik anak. Sekarang mendidik anak murid santri. Sekarang apa itu lewat online. Kalau kuliahnya sampai sekarang nggak online Pak, disuruh menampakkan wajahnya, untuk alasan sinyal dimatiin. Saya juga nggak tahu dia ini masih mengikuti saya apa enggak. Tak jebak setiap 10 menit menjawab iya. Gini, adik-adik silakan katakan iya. Hitungan 5 detik dari Pak Muin mempersilakan. Silakan.
Cuma 7 yang bilang iya. Jangan-jangan yang lainnya disambi. Nah, ini kualitas. Ini kalau gini terus, jangan sampai pandemi dijadikan sebagai asbabul wurud. Ayo ngini terus, gawat Pak. Beda. Jadi iya ini gimana, makanya mencari dosa lewat HP Android ya cepet, nyari ilmu itu ya cepet. Tapi biasanya mencari ilmu lewat mencari ilmu lewat Android, lewat internet itu hilangnya ya cepet, nggak tahu kok Pak. Tapi nih jenengan ngajinya berhadapan-hadapan, ustadznya siapa aja, monggo nggak pandang bulu. Tapi syaratnya harus muwajah, yakin hilangnya angel, kuat. Enggak, cementel lah, cementelnya lama. Tapi kalau nyari di Google, halangku nyari mana wae, hilang lagi, Senin nyari, Selasa hilang.